Saya nggak mau diceritain. Tolong, saya nggak mau diceritain hal ini. Maaf, dia pengen masuk barusan. Ya. Ini di yang nonton nanti kalau disangka rekayasa boleh nanti bertemu dengan saya langsung. Kalau misalkan wah itu rekayasa silakan. Kalau dikatakan rekayasa tidak, ini tidak rekayasa. Oke, balik lagi di channel Gugurudu di program Kismis, Kisah Misteri. Oke, sebelum kita ke pokok videonya, kita memohon bantuannya untuk subscribe channel kita agar lebih memotivasi kita untuk membuat video-video selanjutnya. Di Kismis kali ini kita sudah kedatangan narasumber untuk menceritakan kisah misteri yang dia alami. Di sini kita kedatangan Bung Towel. Jadi dia suka noel-noel, jadi disebut Bung Towel. Mau menceritakan kisah seram, seseram apa ini? Ya, menurut saya seram sih, karena di sana ada berbagai makhluk yang luar biasa. Makhluk luar biasa itu seperti apa? Makhluk halus, bisa halus kulit bapak. Jadi di sana, wah pokoknya nanti di depan saya akan menceritakan bagaimana saya berjuang melarikan diri dari Melarikan diri kan? Jadi berjuang itu melarikan diri itu berjuang ya? berjuang. Ya. Boleh langsung, ini kisah Kisah saya sendiri, kisah nyata ini kisah nyata. nyata, dan bukan orang lain pelakunya, dan kebetulan saya sendiri pelakunya. Ya. Bukan pelaku pembunuhan atau Iya. pencurian ya, tapi Bukan. melakukan kejadian itu. Kejadian ya. Boleh diceritakan? Boleh. Pada waktu itu, kalau tidak salah sebulan ke belakang, saya pergi ke Pekalongan bersama sahabat-sahabat saya. Saya pergi ke Pekalongan dan nama desanya itu cukup aneh juga menurut saya. Nama desanya atau kampungnya itu Cibengok. Cibengok. Iya, di Pekalongan ada namanya Cibengok. Pekalongan tuh Jawa Tengah. Jawa Tengah Ya, di pesisir pantai lah. Pesisir pantai. Tapi ya di situ ada sedikit-sedikit kayak hutan kayu lah, seperti itu. Pada waktu itu saya berangkat dari Bandung sampai sana sekitar maghrib jam berapa ya? Sebelum maghrib sekitar jam setengah enam. Saya istirahat dulu sana. Ketika saya memasuki kampung itu saja, saya sudah merasakan hal-hal yang aneh. Salah satunya ketika saya masuk ke situ, di situ pas masuk ke gerbangnya. Jadi sebelum ke perkampungan itu ada dulu kita melewati hutan kayu. Nah, pas begitu masuk, bulu kuduk saya dan bulu-bulu yang lain sudah merinding. Ada apa ini gitu. Nah, dari situ Udah mulai terasa auranya. Jadi begini, maaf juga bukannya saya tapi saya bisa merasakan dan juga diberi kelebihan bisa melihat. Nah, bisa melihat hal-hal yang mungkin orang biasa, maaf juga ya, mungkin orang lain juga bisa, tapi saya bisa langsung melihat hal-hal tersebut gitu. Jadi kalau maaf ya motong, tapi kalau pendapat saya justru itu bukan kelebihan, tapi kekurangan. Oh iya, ya. betul. Kalau kelebihan itu Lebih lebih ke kekurangan ya. ya. Kalau menurut saya itu. Nah, dari situ saya sudah mulai merasakan ada auranya cukup luar biasa lah. Nah, singkat cerita saja, Ya. ketika kejadian itu tepat pukul 12 malam,
Saya itu mengantar saudara saya ke satu daerah juga di sana di Pekalongan, dan harus melewati hutan itu juga ketika saya berangkat. Nah, pulangnya ini berangkat juga saya sudah melihat sosok wanita noni Belanda. Noni Belanda. Ya. Kalau bisa dijelaskan sosoknya itu atau pakaiannya itu? Tapi maaf ya, ini gambaran penglihatan mata saya, ya, mata batin atau apalah itu ya. Si noni Belanda itu memakai pakaian putih, tapi seperti ada gaun seperti itu, tapi kusam sekali. Kusam sekali, rambutnya panjangnya sebahu, dan saya lihat di matanya itu keluar darah. Bisa bayangkan, keluar darah, giginya juga tidak beraturan, dan sekujur tubuhnya sangat bau bangkai. Itu pas melihat noni Belanda itu posisinya lagi di dalam mobil atau? Lagi di dalam mobil. Di dalam mobil. Noni Belandanya itu di pinggir ada di situ pohon besar, nggak tahu pohon apa saya. Oh, berarti posisinya di luar itu. Di luar. Noni Belandanya. Di luar. Jadi ketika saya lewat mobil saya dan saya melirik ke arah kiri, dan noni Belanda itu langsung memandang mata saya. Saya kaget sih, sebetulnya kaget, dan saya lihat matanya itu berdarah semua, giginya tidak beraturan, dan di dalam maksudnya di sebelah sininya ada bekas tusukan. Ya seperti tusukan, soalnya berlubang. Oh, berlubang. Iya, berlubang. Dan ya saya pergi aja, dan banyak lah saya melihat di situ. Dan juga ada, saya boleh mengatakan, Oh, boleh. jadi rambut panjang, pakai gaun juga, tapi kalau orang Sunda bilang sih kuntilanak sih, kalau orang Sunda bilang, atau ya di daerah itu makhluknya beda lagi. Beda noni Belanda itu. Banyak sekali di situ, beda lagi. Dan yang saya tahu itu kalau lah si nyai itu, saya bilang nyai ya, kalau matanya biru itu baik, dan kalau yang matanya merah itu sedikit agak jahil. Bukan jahat, tapi jahil. Dan saya lihat matanya itu merah, luar biasa, merah sekali matanya. Dan saya kalau dibilang cuek lah. Saya soalnya sedang mengantar saudara saya. Nah, pulangnya ini yang terjadi. Pulangnya, jadi saya sampai ke rumah saudara saya, nganterin, dan pulangnya. Kira-kira pukul berapa tuh? Saya berangkat itu sekitar jam 12 kurang 30 lah, setengah 11 lah mungkin. Setengah 12, dan pulang pas masuk gerbang situ sekitar jam 12 kurang ya 5 menit lah. Nah, di gerbang itu saya sudah disambut oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil, Pak, tahu nggak? Itu tangannya panjang, Pak. Tangannya panjang tapi kakinya pendek-pendek. Mereka jalan sama kaki sama tangan. Kebayang, Pak? Kepalanya polos. Ini saya sampai merinding begini, Pak. Soalnya saya juga pernah Allah Akbar. lihat makhluk yang seperti itu. Panjang, tangannya panjang, jarinya juga lebar-lebar. Saya udah disambut seperti itu, melihat sama saya dan teman saya, namanya ya nggak disebut lah. Kang, kenapa Kang? Enggak, udah jalan aja, saya bilang. Soalnya, nah pas ketika masuk gerbang, anehnya itu mobil nggak bisa diinjek gas, itu kayak direm. Injek gas itu? Jadi gini, masuk gerbang, nah teman saya itu, loh kok ini seperti ada yang ngerem, padahal dia tidak nginjak rem, tidak narik rem tangan. Oh ini kenapa, Kang ini kenapa enggak? Saya turun dari mobil dan saya lihat anak-anak kecil itu megangin ban itu, megangin ban. Allah, saya di situ, ya istilahnya saya juga bisa berdialog dengan mereka. Oh enggak, saya mau pulang, jangan ganggu saya. Dan dia minta ya ngajak main, dan saya nggak mau main sama seperti itu. Ngajak main, dan saya yang nggak kuat itu baunya itu bukan bangkai lagi, seperti empedu yang udah busuk, empedu yang udah busuk, terus ciumnya. Mungkin teman saya nggak ngerti apa. Saya periksa keliling, bisa ngobrol, dan alhamdulillah jalan. Pas sebentar, motor lagi ya. Iya. Itu bisa dijelaskan secara detail nggak makhluknya, terus pakaiannya, terus kira-kira anak kecil itu kalau di manusia itu umur berapa gitu? Anak kecil itu di manusia sekitar umur ya 40 tahunan lah. 40
10 tahun tapi mereka memang seperti itu. Oh, tapi mukanya muka tua gitu. Enggak, muka anak kecil. Muka anak kecil. Muka anak kecil ya mungkin di zamannya kan lebih muda. Iya. Nah, terus juga perawakannya itu kepalanya kelontos, yang saya lihat tuh mukanya juga ya kotor lah, hitam enggak, putih enggak. Jadi gimana ya, susah lah dijelaskan. Nah, saya ketika dialog itu ternyata begini, sebaik-baiknya bangsa mereka ya yang disebut tuyul ya, Iya. sebaik-baiknya mereka itu Seburuk-buruknya manusia. seburuk-buruk, bukan seburuknya, senakal-nakalnya anak manusia. Oh. Misalkan anak manusia tuh paling nakal tuh seperti ini ketika umuran 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Iya. Nah, itu di bangsa mereka itu paling baik. Dan kebayang nggak kalau paling nakal di bangsa mereka tuh jahilnya luar biasa. Nah, itu saya ketika berdialog itu nggak serem sih. Nah, ini yang serem tuh mulai pas dialog. Terus sudah itu ketika selesai berdialog, anak-anak kecil itu sudah membiarkan begitu saja gitu. Ya mereka tetap menjahili saya, Jadi menjahili, diam di pinggir, menakut-nakuti kan. Cuma ikut ke mobil gitu, ikut naik. ikut nempel lah, nempel gitu. Tangannya tuh kayak cicak kalau nempel di kaca itu. Nah, nempel kayak gitu, saya biarin aja lah. Soalnya teman saya juga penakut kan, yang bawa mobilnya itu. Jadi saya nggak bilang apa-apa. Saya nggak bilang apa-apa. Tetap. Nah, jadi gini, ada wilayah-wilayah. Kalau misalkan batas ketika saya melewati itu, anak kecil itu udah tidak ngikutin lagi karena mereka punya wilayah-wilayah masing-masing. Wilayah masing-masing punya kekuasaan lah, kekuasaan. Pas dibelokkan ada rumah besar, ternyata di situ kumpul mereka tuh banyak sekali, sekitar ada lah kalau dihitung tuh sekitar 200 atau 300. Ya banyak lah, seperti itu aja, anak-anak kecil seperti itu. Memang mungkin di situ tempat mainnya, mereka senang main di situ gitu karena ya di situ ada sedikit air juga lembab kan, mereka senangnya di tempat-tempat lembab. Itu rumah kosong atau? Jadi ada rumah, sepertinya rumah yang dibangun tapi dibiarkan lama. Makanya dibiarkan lama dan mereka sangat senang kalau anak-anak kecil itu diam di situ. Gitu. Setelah itu saya jalan lagi dan ketemu sama Nyai itu. Ketemu lagi Pulangnya. Kalau bahasa Sunda nama nyegat lah. Lain cegat sama nyegat. Nah di situ nah si makhluk itu, si Nyai itu mukanya seram sekali, saya tidak bisa gambarkan. Kalau misalkan pernah melihat nggak wajah yang seram, Bapak? Ya. Nah itu lebih seram, mukanya itu seperti apa ya? Banyak belatung tapi nggak ada belatungnya, bolong-bolong gitu. Rambutnya panjang sekali, matanya merah, dan sedikit ada taring, berbau darah, amis baunya tuh. Bau darah, bau kentang juga nggak tahu tuh. Kalau ketemu dengan seperti itu, bau, kalau nggak bau bangkai, bau kentang, bau darah juga, bau amis. Misalnya di situ, dan tiba-tiba dia bilang seperti ini, balik lagi ke sini. Wah ini ada apa? Saya bilang. Balik lagi ke sini tuh maksudnya? Nggak tahu saya juga. Jadi saya suruh balik lagi ke situ. Oh, posisinya itu masih dalam mobil. Masih dalam mobil. Si Nyainya itu di luar. Di luar. Tapi kedengeran. Kedengeran suaranya ke telinga saya. Balik lagi ke sini. Posisinya misalkan ini mobil nih. Ya. Si Nyainya di mana? Di pinggir. Di pinggir. Seperti gini, jalan tapi dia melayang jalan. Oh. Balik lagi ke sini. Oke. Nah, itu. Saya luar biasa. Pokoknya begini, singkat cerita, saya ketemu lagi dengan Noni itu. Saya bilang ke supir saya, udah sekarang kita ke rumah aja dulu dan saya balik lagi sendiri. Saya sengaja, ada apa ini balik lagi sendiri? Penasaran ya? Penasaran saya. Ketika mobil disimpan, saya nanya, Man tadi kenapa berhenti dulu? Nah ini yang jadi ini, Man kenapa tadi berhenti dulu di situ? Ini Kang, saya pengen kencing. Nah ini dia tuh kencing ternyata. Oh. Teman saya tuh kencing di situ di rumahnya.
di rumahnya Nyai itu. Pas di jalan tuh tadi jadi saya berhenti dulu. itu saya kira nggak tahu apalah gitu dia Ah. nanti melihat apa saya nggak tahu. Saya kan di dalam mobil, dia keluar, ternyata buang air kecil di situ. Buang Wah. air kecilnya di pohon-pohon gitu atau Nyai itu diamnya di pohon pisang. pohon pisang? Pohon pisang juga ada lepet lah apa ya saya bilangnya bahwa itu mengatakan ya itulah. Di situ ada juga. Nah rumahnya itu di situ. Oh saya baru surti di situ. Oh mungkin dia marah tuh karena ini, marah tuh karena ini. Nah ini yang balik lagi sendiri tuh. Saya jalan sendiri. Saya jalan dari sana. Tidak jauh lah, ada 10 menit ke hutan itu dari rumah saudara saya. Saya jalan ketika masuk gerbang itu, saya udah disambut dengan di Belanda itu. Pas balik lagi itu, Pas balik lagi itu saya disambut. mobil sudah disimpan, Iya. teman gak ikut, terus Saya jalan lagi. Iya, Kang siapa? Towel. Bung Towel. Towel. Bung Towel itu balik lagi. Lagi sendiri. Saya udah kalau dicegat di jalan itu. Sambut lah ya. Sama noni Belanda itu yang pakaiannya, tahu kan pakaian Belanda seperti itu, ada kembali kebayang lah. sini, ada kebayang ininya. Rendang gitu Rendah ya. seperti itu, baunya luar biasa. Saya nggak kuat, saya mau muntah waktu itu. Nah, pas waktu itu dia langsung nunjuk ke mata saya, langsung gitu, nunjuk gitu ke mata saya. Wah ada apa ini? Saya bilang kaget, saya udah mukanya seram di tempat gelap, nggak ada lampu, nggak ada senter, saya cuma bawa HP. Dia nunjuk ke mata saya. Saya berdialog dengan ada apa ini? Dia dengan bahasa Indonesia yang sedikit terbata-bata. Saya mau bunuh kamu. Wah, ini ada apa? Kok bisa? Lalu saya berdialog lagi dengan bahasa saya dengan dia. Nanti sini saya serang. Dia mencakar dada saya. Mencakar. Di sini nih. Ada bekasnya di sini. Dia mencakar dada saya. Saya juga kaget. Kenapa dia sampai mencakar saya? Lalu ngobrol. Ada apa? Kamu kenapa mencakar saya? Saya dulu dinikahi oleh kalau dibilang mas sekarang apa ya? Pokoknya orang kaya lah di situ, nikah dengan orang itu, lalu pergi. Nah makanya nanti kalau misalkan saya diundang lagi saya akan menjelaskan tentang Korin lah. Iya. Nah Korin itu apa sih? Nah, kenapa bisa menyerupai saya gitu? Berarti saya kalau main ke sana bahaya juga ya, karena saya juga sipir Ya, nih. makanya kalau yang main ke sana matanya yang belotot-belotot aja lah, yang bulat-bulat. Nah di situ oh saya bukan, saya bilang saya itu orang dulu dan sudah meninggal, saya bilang. Setelah itu dia menangisnya luar biasa. Dia ngejerit, beda lah ketawa seorang nyai, terus ketawanya seorang noni, dan menangisnya seorang noni itu seram sekali. Hati-hati, makanya kalau kamu atau kalian yang ada di rumah nih lagi jalan sendirian pakai motor atau jalan kaki terus mendengar suara tangisannya itu seperti nyanyian Seriosa. Gimana ya? Seriosa tahu kan Bapak? Iya. Nah, seperti itu nangisnya itu seram sekali. Makanya ini kayaknya ada yang datang. Oh. Nah, ini yang di sana datang. Sebentar. Oh. Ini asli. Ya sedikit penjelasan juga ya. Dia nggak mau diceritain hal ini kan? Kalau nggak mau Nggak diceritain, mau diceritain. tidak mau diekspos juga. Tidak mau diekspos ya maksudnya dia nggak tahu ekspos lah, cuman dia nggak mau saya nyeritain hal ini. Sebentar. Ini asli ini. Ya itu, jadi dia nggak mau diceritain di sini. Dia bilang saya cakar lagi kamu katanya. Udah
ini di keep ini serius di keep ya. Lanjut ya. Dari tadi juga sih sempet ya, dari awal Merasakan nggak tadi? dari awal mula saya bikin kismis emang banyak kejadian ya. Ini bukan direkayasa ya, benar-benar banyak kejadian lah. Jadi memang program kismis ini katanya sih kalau kita menceritakan tentang hantu-hantu itu kita pasti menarik aura mereka untuk datang ke sini. Dan saya juga melihat sedikit langsung terbayang itu namanya itu ya hadir di sini juga sih. Sayang gak mau diceritain. Tolong, saya gak mau diceritain hal ini. Nanti kita ini untuk program sering nggak bisa jelasin. Maaf, dia pengen masuk barusan. Ya. Ini di yang nonton nanti kalau disangka rekayasa boleh nanti bertemu dengan saya langsung. Kalau misalkan wah itu rekayasa silakan. Kalau dikatakan rekayasa tidak rekayasa. Dilanjut apa mau? Gimana baiknya Bung Toel saja. Kalau di sini kan saya cuma memfasilitasi untuk berbagi kisah misterinya. Lanjut ke Nyai aja lah. Nah, itu di skip. Skip aja kita ya. Ya, udah kita jangan menceritakan itu lagi. Setelah disambut sama Noni, ini beratnya luar biasa. Kalau Bapak pernah atau pemirsa yang nonton kismis hari ini yang pernah dimasukin jin ya, ini gerahnya luar biasa. Panas ya di sini. Ya masuk ke itu ke Nyai tadi ya, kalau orang Sunda bilang kuntilanak ya. Saya di sana ya ditegur. Kalau ditegur karena teman saya buang air kecil di situ. Ya. Nah, teman saya buang air kecil di situ, dia tidak suka dan dia minta bahwa tempatnya itu dibersihin sama teman saya dan saya berdialog. Nah, di situ saya sedikit agak ini seram, dia ketawanya Luar biasa ya. ketawanya wah ini serem, bukan serem itu. Saya penerangan tuh cuman handphone saya, di handphone kan ada tuh lampu buat ini, saya nerangin cuma itu aja, penerangan buat jalan kaki saja. Ternyata luar biasa, ada pocong juga di situ, ada di dekat-dekat pohon pisang, ada di situ pohon pisang besar sekali itu. Ada satu pohon di situ besar sekali. Kalau orang bilang itu dipeluk sama 5 orang juga itu nggak bakal. Nah di situ tempatnya dan kalau dibilang itu istana. Boleh nanti kalau ada yang nonton kita pergi ke sana, kita ngebuktiin, ayo, saya siap. Di sana ada pohon besar, jadi saya nggak mau ada kebohongan. Iya benar. Wah ini bohong, enggak. Ayo kita pergi ke sana, ke Pekalongan, silakan. Memang sih di kejadian-kejadian mistis itu kalau pakai logika itu nggak bakal nyampe ya. Nggak bakal ada. Dan akhirnya saya bersihin dia kalau ngaji. Ya maaf ya, saya tarik rambutnya, saya baca, dia ngejerit dan dia lari dan saya bersihin dengan air biasa, air mineral. Dia disiram-siram itu dan setelah itu dia maafin saya. Nah itulah kisah-kisah memang kejadian. Saya pulang lagi dan ketika pulang
Aduh, saya mau menceritakan Noni lagi sebetulnya nih. Ini skip dulu aja lah ya. Yang ngikutin tuh justru Noni itu, tapi sedikit nggak apa-apa lah. Ternyata Noni itu suka sama saya. Nah, suka sama saya, pengen ikut, bahkan pengen ikut ke rumah saya dan saya larang karena di sana sudah punya anak istri yang takut. Dan alhamdulillah istri saya juga bisa melihat hal seperti itu. Makanya saya sama istri nyambung. Jadi kalau melihat sesuatu, merasakan sesuatu, dia juga tahu gitu. Nah, pas saya pulang ke rumah juga, wah ini ada yang suka sama kamu mas. Ya udahlah, saya ajak. Gitu. Dan si yang sinyalnya itu benci sekali sama saya. Sampai saya lagi tidur dijailin. Itu sekitar jam 2 saya dijailin, ikut ke rumah saudara saya di situ. Dijailin, ketika saya tidur di kursi, saya dijatuhin dulu. Ini kalau menurut logika bohong katanya. Memang kalau nggak percaya ya silakan. Ini saya yang ngejalaninnya sendiri. Saya jatuh di situ, serang sekali. Makanya hati-hati. Jangan sompral lah, apa sompral ya? Bahasa Indonesia ya. Namanya sompral ya. Sompral. Ya itulah, jangan sesumbar ngomong wah saya nggak takut, tapi tetap ingat jin itu luar biasa, nggak suka paling yang sama yang sombral itu. Ya kalau kencing kita minimal bilang dulu lah. Misalkan kita lagi kebelet buang air kecil ya di jalan bilang dulu lah ke wilayah itu. Memang kalau menurut Islam sih itu beda dunia, tapi ketika kita diberi kekurangan untuk bisa melihat, berkomunikasi, ya jadinya tahu bahwa oh iya ada dunia jin juga ada, dunia manusia juga ada. Makanya nanti kalau saya diundang lagi, saya ada satu kesimpulan nanti korin tuh. Korin tuh apa sih? Nah, singkat cerita nih, saya endingnya pengen tahu nih, pas pulang ke rumah si Miss itu ikut ke rumah, terus gimana nih? Balik lagi atau tetap yang Noni itu apa yang pokoknya yang makhluk yang ikut itu. Makhluk yang ikut itu apa sih? Noni atau Nyai nih? Dua-duanya ikut. Dua-duanya. Nih, demi Allah saya merinding nih. Demi Allah. Dua-duanya ikut itu. Dan anak saya yang kedua bisa ngelihat juga. Ya, pulang sama siapa? Itu ada teteh cantik katanya. Jadi memperlihatkan wajah cantik kepada anak saya. Itu siapa ya di belakang? Ada teteh cantik ikut. Aduh ini ikut. Ya saya berdialog lagi dan saya suruh pergi. Yang bisa melihat ya yang ada indera keenam lah kalau dibilang. Anak saya nomor 2. Dia sering melihat ketika saya diam di rumah. Ya itu apa ya? Kakinya kayak bebek tapi atasnya diikat pocong. Makanya ditebang pohon belimbing di depan rumah saya tebang. Mau ada seperti itu. Jadi mereka ikut, tetap saya tuh sama si Noni itu ingin dibawa ke dunianya, kebayang nggak? Jadi dunia saya tuh ditinggalkan dan ikut sama dia. Saya nggak mau, serem wajahnya. Kalau cantik saya ikut. Kalau cantik saya ikut. Soalnya dia ketika ketemu sama saya wajahnya seram lah. Saya mau. Tapi anak saya yang nomor 2 lihatnya cantik. Itu ada teteh cantik, ayo pulang dari mana? Teteh cantik ikut dari sini. Yang si Nyai itu diam di pohon mangga dan sampai sekarang saya biarin saja di situ. Kalau kau betah di sini silakan, tapi jangan ganggu keluarga saya. Dan Noninya pergi dan Nyainya itu kalau tidak percaya nanti datang aja ke rumah saya. Cek di sana benar nggak ada Nyai itu. Nah gini nih yang mungkin penasaran tadi saya pas kedatangan. Sedikit saja ini pas masuk tadi ini rambut apa rambutnya panjang segini sih di kepang ya ini sama terus nah sebentar kok bapak tahu ini sebentar kok bapak tahu berarti bisa juga melihatnya bapak juga bisa melihat saya yakin itu tahu sampai di kepang sampai panjang wah. Ya sedikit ada gambaran lah ya. Bukan gambaran, bapak bisa ngelihat begini. Nggak mungkin nggak bisa ngelihat. Nah, ini bapak ini juga ternyata. Saya coba. Soalnya tadi bukan pas ini sih pas awal kita briefing dari sampai sini udah
hadir itu sih. Tahu kan, bener kan? Pokoknya juga bisa ternyata. Langsung kebayang itu. Ya. Di kumaha di roll gitu. Nah, betul kan? Tahu dia. Terus dikepang ke sini. Makanya saya nggak heran pas gini-gini itu kepangnya gini-gini. Maaf ya, iya. Nggak maksud apa-apa di sini saya. Tahu tuh kan, lihat ke sana tahu dia. Ya itu lah. Ketika tahu nggak? Ya pasti bapak ini tahu lah. Ketika dia pengen masuk ke ruhnya ya, jin ruhnya. Jadi saya itu seperti pingsan, dipingsankan. Tapi saya tahu. Tahu Sadar. keadaannya seperti ini. Betul. Ini bapak ini hebat juga ternyata. Nah, itu. Oke, itu dia pengalaman dari Bung Towel. Kita ambil Towel, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Balik lagi ke kita semua ya. Mau percaya, mau tidak percaya itu balik lagi ya. Nah mungkin ada sepatah dua patah kata rangkuman atau hikmah yang mau di share mungkin ke sobat-sobat di rumah. Boleh? Jadi pesan dari saya, kita sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna adalah manusia, dan mereka juga makhluk Tuhan. Jadi pesan saya, sesama makhluk Tuhan jangan saling mendahului. Nah, itu ya. Juga bersuara. Jadi intinya hal gaib itu ya seperti yang saya bilang untuk diyakini ya, Ya, nah, diyakini. karena ada ya gaib Ada. itu surga, neraka, jodoh juga itu gaib kan, Gaib. nggak ada yang bisa nebak. Jodoh paki, bahagia, cilaka, eta itu semua gaib ya, Iya, termasuk makhluk Allah itu betul. jin, setan dan sebagainya itu gaib ya. Tapi balik lagi ke tadi kata Bung Towel, kita sebagai manusia itu makhluk paling sempurna, jadi jangan ditakuti hal-hal seperti itu. Oke, nanti balik lagi di cerita kismis selanjutnya. Yang mau berbagi pengalaman ke sampai deg-deg ada yang ini. Yang mau berbagi pengalaman bisa DM di Instagram kita ya. Nanti kita jadwalkan untuk jadi narasumber maupun menceritakan beberapa kisah gaibnya. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.